I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Suri Pradita, NPM 521040. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dan pengembangan IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada K13 dan IKN. Apa itu IPS? Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lainnya ya. Baiklah, yang pertama, pengertian dari IPS. IPS ialah ilmu pengetahuan sosial. Berarti di dalam IPS itu kita mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial, bermasyarakat, dan selain itu kita juga mempelajari tentang sejarah-sejarah. Kemudian ada juga geografi dan lain-lain sebagainya ya. Nanti akan kita simak lagi ya penjelasannya. Tadi udah dijelaskan di pelajaran IPS itu kita banyak mempelajari tentang ilmu sosial. Selain itu ya, di IPS juga kita belajar tentang sejarah, yang dimana sejarah tersebut ialah cerita masa-masa lampau yang terjadi pada zaman dahulu ya. Nah, itu di IPS. Kemudian ada juga pembelajaran tentang geografi, mempelajari tentang pengukuran bumi. Tujuan mempelajari IPS: A. Memiliki pengetahuan sosial. B. Mampu mengidentifikasi. C. Mampu berkomunikasi. Dan D. Memiliki kesadaran ya. Kemudian kita udah tahu kan nih apa itu IPS. Jadi apa sih tujuan dari IPS? Jadi tujuan dari IPS khususnya pada anak SD, IPS juga mencakup tentang kehidupan berlingkungan atau bersosial, yang dimana nanti siswa didik kita juga harus bersosial kepada lingkungannya. Contohnya di sekolahan misalnya. Jadi pada saat kita mempelajari IPS, maka di situ siswa akan bersosial kepada teman-temannya dan lingkungan sekolahnya. Apalagi di kalangan anak SD ya, mereka tentu saja belum tahu apa itu bersosialisasi, bermusyawarah atau lain-lainnya. Maka di IPS kita akan belajar semua itu untuk mencakup semua pembelajaran. Jadi untuk tujuan mempelajari IPS itu banyak ya, apalagi untuk bersosialisasi. Itulah sangat penting ya, kita bermusyawarah, bersosialisasi, bergotong royong antar lingkungan kita ya. Nah, di saat kita mempelajari IPS, kita bisa memahaminya. Apalagi khususnya pada anak SD, kita banyak mempelajari IPS itu biar kita mengerti apa itu tentang bersosialisasi, sopan santun, dan lain-lain sebagainya. Apa itu kurikulum K13? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum ya, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya. Kemudian, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka memberikan keluasaan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik ya. Kemudian ada juga tujuan dari kurikulum merdeka ya. Yang pertama, mengejar ketinggalan pelajaran. Kurikulum ini juga dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya ya dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya ini, apa sih perbedaan pembelajaran K13 sama yang sekarang merdeka ini? Jadi, kalau pembelajaran di K13, kurikulum sebelumnya itu, pembelajarannya itu masih menyangkut kepada gurunya. Sedangkan kurikulum merdeka ini, siswa dituntut untuk mandiri dalam pembelajaran. Contohnya ya, pada K13, guru banyak memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan alat media pembantu untuk pembelajaran sehingga untuk pemahaman siswa. Akan tetapi kalau kurikulum merdeka, ya, siswa dituntut untuk lebih giat lagi dalam belajar. Contohnya, guru bisa menjelaskan secara singkat, tapi siswanya sendiri yang harus mengembangkan apa itu materinya.
Biar kenapa? Biar siswa tersebut mandiri dalam belajar. Itulah yang dinamakan dengan merdeka belajar. Nah, kalau di K13, guru banyak menggunakan media pembelajaran secara langsung dalam mengajar ya. Contohnya seperti mempelajari IPS atau sejarah, yang dimana nanti gurunya membawa foto gambar-gambar sejarah zaman dahulu. Jadi siswa bisa mengerti atau meresapi pelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari K13 dan kurikulum merdeka. Apa sih perbedaannya? Udah tahu ya, tadi udah dijelaskan. Berarti kalau K13 itu dia masih ketergantungan kepada ibu gurunya. Akan tetapi kalau kurikulum merdeka ini, siswa lah yang dituntut untuk berpikir kritis atau lebih giat belajarnya. Kalau zaman waktu itu, zaman dulu ya, masih menggunakan K13, yang dimana siswanya itu kurang atau malas dalam berpikir. Oh, gini, guru saya udah menjelaskan, jadi saya udah gitu aja, kayak gitu kan. Kurang dalam memahami. Akan tetapi kalau kurikulum merdeka ini, siswalah yang berpikir, guru hanya mengasih judul bisa kayak gitu kan. Akan tetapi siswa akan mengembangkannya itu, akan mencari materi itu dan akan paham, dia akan berpikir dan pemahamannya juga akan sangat kuat dalam pembelajaran.